Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat demi nikmat tiada henti yang selalu di setiap detik kehidupan kita tenggelam di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Nikmat yang kita sadari, yang kita ilmui jauh lebih sedikit daripada nikmat yang tidak kita sadari, yang tidak kita ilmui, yang tidak kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah." Andaikan Allah Subhanahu wa taala langsung mengazab setiap kezaliman yang dilakukan oleh hamba-hambanya, maka tidak tersisa lagi satu makhluk hidup pun. Tetapi dengan kasih sayangnya, ampunannya, walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, mereka diberi tempo sampai waktu yang telah ditentukan. Kasih sayang Allah, andaikan Allah langsung mengazab setiap mata yang bermaksiat, kita tidak bermata lagi sekarang. Andaikan Allah langsung mencabut setiap lisan yang bermaksiat, tidak lagi kita berlisan sekarang ini.
Qul man yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahmani bal hum 'an dzikri rabbihim mu'ridun. Katakan kepada mereka ya Muhammad, siapa yang menjaga kalian di sepanjang hari, sepanjang malam selain Allah? Tetapi kenapa mereka berpaling untuk mengingat Allah? 24 jam penuh kita dilindungi oleh Allah. Entah berapa banyak bakteri, entah berapa banyak virus, kuman, binatang yang jahat, serangga jahat, manusia jahat, jin yang jahat di sekeliling kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari itu semua. Detik demi detik yang kita lalui. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jazakumullah khair. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Saking banyaknya. Berapa oksigen yang kita hirup, berapa butir nasi yang telah kita makan, berapa tetes air yang telah kita minum. Nikmat Allah jauh lebih banyak daripada tetes hujan yang ada. Walhamdulillah, dengan nikmatnya pula sampai kita hari ini di hari ketiga di bulan Muharram. Hari ketiga di bulan Muharram, yang bulan Muharram masih masuk pada bulan suci. Bulan suci itu ada 4 yang tidak boleh ada perkelahian di sana, tidak boleh ada caci maki di sana, tidak boleh ada kezaliman apapun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan zalimi diri kalian di 4 bulan tersebut. Allah sebut 4 bulan suci dari 12 bulannya di surat At-Taubah. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan di dalam ketetapan yang telah Allah tulis. Dzalika minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan Allah tersebut ada 4 bulan Allah yang hurum, yang suci. Dzalikat dinul qayyim, itulah agama Allah yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian di 4 bulan tersebut. Hati-hati kata-kata, perbuatan yang mengandung kezaliman, baik itu kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada sahabat, kepada kaum muslimin secara umum. Dan jangan meremehkan kezaliman sekecil apapun itu. Rubba kalimatin alqaha ar-rajul. Ada beberapa kalimat yang keluar dari lisan seseorang, la yulqilaha balan, tidak dia pedulikan ucapan tersebut, tidak dia sadari ucapan tersebut. Yulqa fin nari sab'ina kharifa. Kata Rasulullah, karena sebab ucapan yang mungkin dia kira sepele, yang mungkin dia kira kecil, justru itu yang memasukkan dia ke dalam api neraka 70 tahun dalamnya. 70 tahun dalam api neraka baru nyampe ke dasar, karena satu kalimat yang dia ucapkan. Dia remehkan ucapan tersebut, dia anggap kecil. Wa huwa 'indallahi 'azim, yang padahal di sisi Allah itu sangatlah besar.
Nah, sedikit sebelum kita masuk pada sedikit kita lanjutkan tadi ya tentang bulan haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menafsirkan 4 bulan haram tersebut dengan sabdanya, salasun mutawalliyat, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 2 bulan sudah kita lalui, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan sekarang ini adalah bulan Muharram. Kita masuk hari yang ketiga. 3 bulan berturut-turut. Wa Rajab ma baina Jumada wa Sya'ban, dan bulan Rajab antara Jumada Tsani dan Sya'ban. Ya. Bulan Rajab antara Jumada Tsani wa Sya'ban. 4 bulan Allah yang haram. Untuk bulan Muharram ini adalah bulan yang paling afdol untuk berpuasa sunnah. Bulan yang paling afdol untuk berpuasa sunnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ba'dal maktubah qiyamul lail, seutama-utama salat setelah salat 5 waktu adalah salat tahajud. Jadi salat sunnah yang paling afdal apa? Qiyamul lail, salat tahajud. Menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat sunnah sebelum subuh masih kalah afdolnya daripada witir 1 rakaat sebelum masuk waktu subuh. 3 rakaat yang dia lakukan sebelum tidur, yang dia niatkan tahajud, yang dia niatkan qiyamul lail, lebih afdol daripada 2 rakaat duha, daripada rawatib, daripada 2 rakaat sebelum subuh, yang itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram, dan seutama-utama puasa setelah puasa wajib bulan Muharram adalah puasa di dan seutama-utama puasa setelah puasa wajib Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Berpuasa di bulan Muharram, bulan kita sekarang ini. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan umum. Yang itu difatwakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, dan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Salih bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bolehnya seseorang untuk puasa 1 bulan full di Muharram ini, dari tanggal 1 kemarin sampai akhir Muharram, mau itu tanggal 29 entah nanti atau tanggal 30, 1 bulan full boleh dia untuk berpuasa sunnah. Dan afdol juga andaikan dia kerjakan siyamud Daud, puasa Daud di bulan Muharram ini. Sehari puasa, besoknya enggak, besoknya puasa, besoknya lagi enggak. Puasa Daud yang kita tahu semua, karena telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la afdal, tidak ada yang lebih afdal min siyami, daripada puasa akhi saudaraku Daud alaihi salatu wassalam.
Ya, dari itu puasa Senin Kamisnya, puasa 3 hari setiap bulannya. Yang paling afdalnya adalah puasa Daud alaihi salatu wassalam. Selang-seling puasanya. Itu dikerjakan di bulan Muharram. Sudahlah puasa Daud itu puasa sunnah yang paling afdal, yang itu rutinitas yang dikerjakan di sepanjang tahunnya selain Ramadan, selain tanggal 10 Syawal dan ayyamut tasyriq. Nah, dikerjakan puasa Daud tersebut di bulan terbaik untuk berpuasa sunnah, yaitu bulan apa? Muharram. Jadi keutamaan di atas keutamaan, keutamaan di atas keutamaan. Puasa sunnah di bulan Muharram yaitu ditekankan pada tanggal 10 Muharram, diistilahkan dengan Siyam Ashura. Arti Ashura adalah hari yang ke-10. Di awal kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, pas bertepatan tanggal 10 Muharramnya, Rasulullah melihat orang-orang Yahudi di Madinah, mereka berpuasa tanggal 10 Muharram. Rasulullah bertanya, kenapa kalian berpuasa? Mereka menjawab, karena pada tanggal 10 Muharram Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun, dan kami berpuasa untuk merayakannya, bersyukur atas nikmat diselamatkannya Bani Israel dari perbudakan Fir'aun di Mesir. Orang Yahudi saja tahu cara bersyukur itu beribadah. Bersyukur bukan dengan foya-foya, dia sukses kerjaannya, berhasil sekolah kuliahnya. Bukan dengan foya-foya, bukan dengan bermaksiat, bukan dengan tabdzir, ya, bukan dengan israf, tetapi dengan ibadah. Ini orang Yahudi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Kenapa? Karena Nabi Musa bertauhid, sedangkan orang-orang Yahudi tidak. Dia menyembah Uzair. Dia menyembah Uzair, Nabi Uzair yang dikatakan putra dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi Yahudi, kalau orang Nasrani berakidahkan Nabi Isa itu putra Allah. Nah, kalau orang Yahudi, Nabi Uzair adalah putra Allah. Mereka tidak bertauhid. Yu'minuna bil jibti wa taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala, ahlul kitab mereka beriman terhadap jibt, sihir, wa taghut, dan sesembahan-sesembahan selain Allah. Mereka punya banyak berhala, patung-patung bunda apa, patung nabi siapa, mereka pajang di rumah-rumah mereka, mempunyai kalung berkat, dicium kalungnya untuk yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka beriman dengan berhala-berhala, dengan taghut-taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah. Itu ahlul kitab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kaum muslimin, para sahabat pada saat itu untuk berpuasa. Yang sudah sarapan jangan makan lagi. Yang belum sarapan jangan makan, karena hari ini puasa. Rasulullah perintahkan para sahabat untuk menyebarkan ini ke pelosok-pelosok Madinah. Wajib hukumnya
puasa Ashura tanggal 10 Muharram. Ya. Beberapa bulan setelah itu masuk Ramadan, turun syariat puasa Ramadan, wajib puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faman syahida minkumus syahra falyasum, perintah dari Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan puasa Ashura 10 Muharram? Apakah masih tetap wajib?" Kata Rasulullah SAW, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Andaikan engkau mau tetap kau berpuasa, andaikan tidak mengapa engkau berbuka di 10 Muharram. Jadi hukumnya berubah, yang asalnya wajib menjadi sunnah mustahabbah. Besok tanggal 10 Muharram atau maksudnya sekarang tanggal 3 ya, berarti 7 hari lagi. Setelah itu setiap tahunnya Rasulullah SAW berpuasa tanggal 10 Muharram saja. Nah, beberapa bulan sebelum beliau wafat, diingatkan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, orang-orang Yahudi mereka berpuasa hanya 10 Muharram saja. Apakah kita tidak menyelisihi mereka?" Nah, kemudian turun syariat kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah menyampaikan, "La in adraktul amal muqbil lasumtut tasi'." Andaikan aku menjumpai tahun depan, aku akan berpuasa tanggal 9 Muharram, Tasu'a, yaumut tasi', hari ke-9. Tasu'a, hari ke-9 Muharram, dan tanggal 10 Muharram, untuk menyelisihi orang Yahudi yang hanya berpuasa tanggal 10 Muharramnya saja. Jadi disyariatkan di dalam Islam ini untuk berpuasa 9, Tasu'a, dan 10 yaitu Ashura. Nah, 9, 10 atau 10, 11 ya, untuk menyelisihi Yahudi. Boleh juga 9, 10, 11 apabila dia hanya memilih tanggal 10 saja pun boleh. Ya, tanggal 10 Muharram saja pun boleh. Yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, yukaffirus sanatal madiyah, kata Rasulullah SAW, berpuasa tanggal 10 Muharram Ashura dapat menggugurkan dosa-dosa setahun sebelum. Dapat menggugurkan dosa-dosa setahun sebelum. Itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar harus bertobat. Dosa besar itu adalah yang terancam dengan laknat, yang terancam dengan azab, yang terancam dengan neraka, yang terancam dengan hudud, yaitu hukum di dunia. Ya, ada hadnya, ada hukumannya. Kemudian yang dikatakan bara'ah dari Rasulullah SAW, at-tabri'ah, Rasulullah berlepas diri dari wanita yang meratap, yang berteriak ketika tertimpa musibah, yang menggundul rambutnya, yang menampar-nampar pipinya. Nah itu harus bertobat secara khusus. Dosa-dosa seperti pakai sanggul, pakai tato, dosa seperti zina, liwat, ya, judi, khamr, narkoba, apapun. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr itu haram. Yang pernah perempuan menyerupai laki-lakinya, laki-laki menyerupai perempuannya dengan menirukan gaya bicara, gaya berjalan, gaya bergerak, ini dosa besar. La'anallahul mutasyabbihat.
birrijal wal mutasyabbihin bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya. Nah, dosa-dosa besar yang seperti ini harus dia bertobat secara khusus. Dosa-dosanya itu yang dia ingat dan dia bertobat kembali kepada Allah, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang rukun atau syarat tobat sudah disampaikan berkali-kali ya dalam kajian Baitul Muttaqin ini. Nah, tidak mengapa untuk diulang sepintas, yaitu dia bertobat karena Allah, bukan karena cibiran keluarga dia, cibiran teman dia. Ya, tetapi memang dia bertobat yang artinya kembali kepada Allah itu karena Allah. Dia takut kepada Allah. Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat tobat adalah dia meninggalkan maksiat. Ya, tadi yang pertama syarat tobat apa? Ikhlas karena Allah. Yang kedua, syarat tobat adalah dia meninggalkan maksiat tersebut. Jangan bilang tobat tapi masih terus dikerjakan. Kemudian yang ketiga, dia menyesal jatuh pada dosa tersebut. Jangan merasa bangga, bahkan dia cerita-ceritakan kepada orang lain dosanya. Yang ketiga, yang keempat, dia berazam, dia bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi maksiat yang pernah dia buat. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir adalah belum sampai waktu berakhirnya tobat. Kapan waktu berakhir tobat? Apabila sudah sakaratul maut. Ketika nafas sudah di tenggorokan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum sakaratul maut. Nafasnya sudah tidak ditenggorokan lagi, maksudnya sudah ngorok gitu ya. Itu tobatnya Fir'aun. Fir'aun menyatakan la ilaha illallah, Fir'aun menyatakan keislaman, keimanan. Tetapi ketika sakaratul maut, sebagaimana di surat Yunus Allah sebut, Allah tidak terima. Nah, andaikan sudah banyak dosa yang kita lakukan sampai lupa apa saja dosa-dosa besar yang sudah dia kerjakan karena saking banyaknya. Durhaka kepada orang tua, mencela tetangga, menggunjing tetangga, menggunjing saudaranya, ghibah, namimah. Maka bertobatlah dengan doa tobat umum yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ana berharap untuk semuanya bisa menghafal doa tobat ini, terlebih ketika dia sujud di saat sholat tahajud atau witir. Dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Qayyim, ini doa tobat umum yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena saking banyaknya dosa yang dikerjakan. Nah, apa itu? Allahumma gfir dzambi kullahu. Diulangi lagi, dicatat oleh setiap wali murid, setiap yang mendengarkan mencatat. Allahumma gfir dzambi kullah, diqqahu wa jillah, wa awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. Allahumma gfir dzambi kullahu, ya Allah ampunilah dosa-dosaku seluruhnya. Diqqahu wa jillahu, baik yang kecil ku perbuat atau yang besar ku perbuat.
wa awwalahu wa akhirah, baik yang pertama kali ku perbuat atau yang terakhir ku perbuat. Wa alaniyatahu wa sirrah, baik yang terang-terangan ku perbuat atau yang sembunyi-sembunyi ku perbuat. Ya. Dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika sujud di salat tahajud. Nah, dosa yang digugurkan untuk puasa tanggal 10 Muharram adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Seperti seseorang dia berwudu, tergugurkan dosa-dosa yang dilihat oleh matanya, yang dilakukan oleh kedua tangannya, kedua kakinya, itu dosa-dosa kecil. Jalannya seseorang ke masjid, langkah yang satu menggugurkan dosanya, yang satu meninggikan derajatnya, itu dosa-dosa kecil. Puasa Arafah dapat menggugurkan dosa setahun sebelum dan setahun setelah, itu dosa-dosa kecil. Nah, sedangkan dosa besar wajib untuk bertobat. Kita ingat dosa tersebut dan kita minta agar Allah mengampuninya. Dia bertobat. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dalam satu hari Rasulullah ucapkan 70 sampai 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah meninggalkan setiap harinya untuk beristighfar dan bertobat 70 sampai 100 kali. Nah, ini sebagai tadzkir untuk mengingatkan apa yang sekarang ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sampainya kita di bulan Muharram. Nah, jadi itu yang perlu diingat oleh kaum muslimin